Como 1907 berdiri pada tahun 1907 di kota Como yang terletak di utara Italia. Klub sepak bola ini bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia yang menampung sekitar 13.000 penonton. Como 1907 memulai debutnya di Promotion League pada tahun-tahun 1912 sampai tahun 1913, lalu pertama kali bertanding di kasta tertinggi Italia pada tahun 1949. Klub ini pun berhasil menyaingi klub papan atas lain seperti Inter Milan dan AC Milan. Masa kejayaannya berlangsung selama periode tahun 1984 sampai tahun 1989, saat Como mampu bertahan di Serie A selama 5 musim. Menurut situs resminya, sejak awal berdiri, Como sudah berhasil menyabet gelar juara Serie B dan 4 gelar Serie C, namun sekitar musim tahun 2002 sampai tahun 2003, namanya mulai tenggelam karena masalah keuangan. Klub ini pun dinyatakan gulung tikar pada musim tahun 2016 sampai tahun 2017. Ketika pelelangan di tahun 2017, Como sempat dibeli oleh istri Michael Essien, Akosua-Puni Essien. Tapi, klub ini gagal memenuhi syarat untuk kembali masuk ke Liga Profesional Italia. Hingga akhirnya pada tahun 2019, investor Indonesia, Hartono Bersaudara, pemilik grup Djarum membeli klub tersebut. Dengan harga rendah bagi pasaran klub, yaitu 10 miliar. Meski begitu, Hartono Bersaudara tampak serius membenahi Como. Klub ini kemudian bertanding di Serie D dan keluar sebagai juara Serie C di musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Sehingga berhak atas tiket promosi ke Serie B setelah melalui 3 musim. Akhirnya Como dapat mengamankan tiket promosi untuk kembali bermain di Serie A di tahun 2024. Como 1907, sebuah kota di Italia, tempat favorit bagi para wisatawan dunia selain yang ada di Venice, Italia. Nah, ternyata di Como ini terdapat sebuah klub bola yang bernama Como 1907, didirikan pada tahun 1907. Itu singkat cerita yang gue tahu ya tentang Como ya. Nah, sekarang gue pengen bahas yang lagi rame. Salah satu yang lagi rame, yang lagi tren di sosial media, baik itu di Twitter, di X ya, di Instagram atau di Facebook. Tapi ini dari hasil pengamatan gue berseliweran, gue explore Twitter sama Instagram, gue lihat serba-serbi informasi-informasi, berita-berita seputar Como, mulai dari Tom Haye, mulai dari promosi ke Serie A setelah menunggu kurang lebih 20 tahun lamanya. Itu yang gue lihat, berseliweran sehari. Terutama juga dengan netizen-netizen Indonesia yang menyerang akun Instagram dari Como 1907 ya, yang disebabkan Tom Haye ditolak atau tidak diminati oleh staf pelatih atau manajemen dari tim Como itu sendiri. Nah, itu salah satu yang menjadi perhatian gue. Jadi yang pengen gue bicarain di sini itu secara keseluruhan ya, apapun yang terkait dengan Como, karena ini kan lagi hype banget kan, terutama karena Como ini dibeli oleh pemilik Indonesia, grup Djarum, pada tahun 2019 yang diprakarsai oleh Hartono Bersaudara. Sampai kan kita tahu sendiri kan, banyak sekali foto-foto yang viral di sosial media Grazie Hartono, atau tulisannya Grazie Hartono. Gue nggak tahu cara penyebutan bahasa Italianya gimana, tapi kurang lebih seperti itu. Yaitu kenapa? Karena emang bukti nyata visi misi dari seorang Hartono Bersaudara ini, gue lihat sangat menakjubkan, visioner. Bayangin aja, mereka membeli Como di saat tim ini menjadi sampah, gembel, gak punya apa-apa. Bahkan gaji-gaji atau staf para pelatih dan pemain Como itu sampai nunggak, saking parahnya. Bahkan sampai fasilitas-fasilitas tempat latihan Como itu tidak ada, hancur, rusak parah, gitulah. Ya tapi gak separah Old Trafford ya. Itu
Nah terus datanglah si Hartono bersaudara ini. Dia ini membeli klub Como ini dari istri seorang pesepak bola juga, Michael Essien. Nah ketika dipegang oleh istri Michael Essien, Como ini nggak diurus secara profesional. Banyak utang, nunggak utang di mana-mana. Ya tadi gue bilang, gaji para staf pelatih dan pemain tidak diperhatikan, tempat latihan, fasilitas klub, penunjang-penunjang untuk membangun sepak bola yang sehat juga tidak diperhatikan oleh pemilik klub yang pada saat itu yang dimiliki oleh istri Michael Essien. Dan akhirnya datanglah Djarum yang gue dengar dari beberapa media membeli Como ini seharga 5 miliar atau 10 miliar ya, kisaran segitu. Itu harga yang sangat murah. Itulah gue paham ya kenapa Djarum di sini tertarik banget pengen invest di klub bola Como ini. Karena apa ya? Karena potensinya sangat besar. Mereka ingin membangun, yang gue dengar nih, mereka ini ingin membangun industri sepak bola di Como. Kenapa? Karena Como ini secara apa ya istilahnya? Dari sisi geografinya, dari sisi letak geografinya ini sangat strategis. Karena di sana juga terdapat beberapa orang-orang luar Italia yang tinggal di Como ya. Kenapa? Karena Como ini mempunyai pemandangan yang eksotis, pemandangan yang indah. Salah satunya adalah Danau Como itu sendiri yang berasal dari nama kota Como gitu. Ditambah juga ada pemandangan gunung-gunung yang ada di sekeliling Danau Como. Itu kan menjadi daya tarik pariwisata untuk kota Como itu sendiri kan. Dan itu juga ya kurang lebih 11-12 lah sama tempat wisata di Italia berupa Venice ya, Venesia itu sungai yang sangat indah yang menjadi tempat favorit para wisatawan dunia untuk berwisata, kurang lebih seperti itu. Nah terus juga di Danau Como ini ada satu tempat yang pernah menjadi lokasi syuting dari filmnya Skyfall ya, filmnya James Bond. Gue lupa ya, pokoknya filmnya James Bond lah yang dibintangi oleh Daniel Craig tulisan Craig ya, Daniel Craig. Itu di situ lokasi syutingnya itu di sekitar Danau Como itu. Jadi gue nggak heran kenapa si Hartono bersaudara ini mau banget membeli Como ya, karena potensinya sangat besar, apalagi harganya murah dan klub ini terancam bangkrut. Akhirnya mereka mau menginvestasi besar-besaran di situ, dan ini sangat menguntungkan secara bisnis. Nah ditambah lagi mereka menggaet dua legenda sepak bola di dunia ya, yaitu dua legenda sepak bola Arsenal, Thierry Henry dan Fabregas. Ini kan merupakan langkah cerdas dari seorang Hartono bersaudara ya, yang diwakili oleh Djarum, ditambah juga diwakili oleh Mirwan Suarso ya. Gue lupa nih, Mirwan Suarso ini secara spesifik dia CEO kalau nggak salah ya. Dia kan si Mirwan ini kan jadi CEO-nya Mola TV kan. Mola TV ini kan anak perusahaannya Djarum. Nah kebetulan Mola TV ini menjadi sponsor dari klub Como itu sendiri.